hari Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024 kemarin. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung telah memvonis hukuman pidana mati terhadap mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan yaitu AKP Andri Gustami. Sebab, mantan Kasat Narkoba tersebut telah menjadi kurir jaringan narkoba internasional Freddy Pratama dan terbukti telah meloloskan atau melancarkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 150 kg di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Ketika sidang putusan kemarin, Ketua Majelis Hakim, Lingga Setiawan menjelaskan bahwa mantan Kasat Narkoba tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 114 Ayat 2 Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Maka dari itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa mantan Kasat Narkoba dijatuhkan pidana hukuman mati dan terdakwa tetap berada dalam tahanan, ungkap Majelis Hakim Lingga Setiawan. Majelis Hakim Lingga Setiawan menilai perbuatan mantan Kasat itu berdampak negatif secara luas dan merusak generasi bangsa. Bahkan telah tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Perbuatan mantan Kasat tersebut, kata Majelis Hakim, selama masih menjabat Kasat Narkoba di Polres Lampung Selatan telah dianggap mengkhianati institusi Polri dan pemerintah Indonesia, ucap Lingga Setiawan. Bukan hanya itu, mantan Kasat itu telah memperdaya saksi-saksi yakni Sofia, Eko dan Selva sebagai alat untuk menampung uang dari hasil kejahatan penjualan narkoba. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa mantan Kasat Narkoba tersebut tidak ada yang meringankan atau tidak ada hal-hal yang meringankan mantan Kasat Narkoba itu. Atas vonisan itu, mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk memberi tanggapan. Sebagai Hakim Ketua, Raden Ayu Rizkyati Sarjana Hukum dan Samsua Hidayat Sarjana Hukum Institut Hukum masing-masing sebagai hakim anggota diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh dibantu Dian Mayasari Sarjana Hukum Institut Hukum Pendidikan Berarti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta dihadiri oleh penuntut umum Eka Aftarini Sarjana Hukum dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Saudara, terutama saudara dan penasihat hukum bisa menentukan sikap: satu, menerima putusan; dua, menolak putusan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Perkara saudara nanti bisa ulang. Tiga, saudara berpikir-pikir untuk selama 7 hari. Ya, dan ketentuan yang sama berlaku pada ibu penuntut umum. Dan sebelum saudara menentukan sikap, silakan saudara berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Silakan. Majelis akan bertanya tentang sikap saudara. Saudara terima, pikir-pikir, atau banding? Banding ya, tidak ada pernyataan banding. Dan ibu menuntut umum? Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Lalu, mantan Kasat Narkoba Lampung Selatan tersebut mengatakan, "Fikir-fikir yang mulia. Apalagi vonis ini tidak adil," kata AKP Andri Gustami. Setelah itu, AKP Andri Gustami berdiskusi dengan kuasa hukumnya, Ali Buto. Kemudian, Ali Buto menyatakan kalau pihaknya akan melakukan upaya banding atas vonis mati yang telah dijatuhkan terhadap kliennya dan mereka menolak atas putusan vonia tersebut. Mantan Kasat Narkoba Lampung Selatan mengatakan pada Majelis Hakim bahwa pihaknya akan mengajukan banding. Mungkin ada yang disampaikan keluarga langsung ke saya dengan putusan ya. Kasih jalan, Bang, ada yang disampaikan Bang. Ada yang mau disampaikan Bang. Langsung ini Bang. Bang, ada yang mau sampaikan Bang. Ada yang mau disampaikan, dia mau ngomong, diam. Diam Bang. Ya Bang. Bang, kenapa Bang? Ada yang mau sampaikan Bang. Diam. Bang, alasan kita banding seperti apa sih Bang? Saya anggap putusannya putusan mandul. Putusan mandul ya Bang. Sementara Jaksa Penuntut Umum JPU Eka Aftarini menjelaskan bahwa vonis itu sudah sesuai dengan tuntutan dan putusan itu sudah sesuai dengan tuntutan kita. Sesuai fakta perbuatan bahkan sesuai yang selama ini kita harapkan, terangnya. Ketika disinggung soal upaya banding yang dilakukan oleh terdakwa,
Penuntut umum Eka mengatakan, pihaknya juga akan melakukan upaya hukum. Ya, kita juga akan melakukan upaya hukum. Dan vonis itu tidak berubah tetap dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 terangnya. Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa Andri Gustami telah meloloskan sabu-sabu seberat 150 kg dan 2.000 butir pil ekstasi melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan dengan rentan waktu Mei hingga Juni tahun 2023. Dari bisnis gelapnya meloloskan barang haram narkoba tersebut, terdakwa mendapat upah 1,2 miliar rupiah lebih. Ini putusan di hari ini sama ya nih, sama dakwaan nggak berubah ya nih. Tidak berubah Otomatis sama sekali. Pasalnya releasing kita. 114 ayat 2 junto 132 ayat 1. Berapa nih? 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1. Makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Selesai juga gitu.